ekonomi. Untuk itu kita himpunan usaha diri harus ikut serta mengambil bagian dalam menggerakkan ekonomi, yakni bidang digital menuju Indonesia maju. Acara forum bisnis ini pada hakikatnya pertama tentu saja kita merespon apa yang disampaikan oleh pemerintah untuk mempercepat proses transformasi digital di Indonesia. Islam tidak melarang orang menjadi pengusaha. Islam tidak menghalangi orang menjadi konglomerat. Asalkan dengan niat yang baik, cara yang benar, tujuan yang baik. Niatkan untuk ibadah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tadinya berharap kamarnya enak bisa sendirian, gitu. Kalau sekarang berempat gitu ya, menerima satu. Tapi insya Allah kita akan selesaikan Bapak sekalian. Yang penting Bapak sekalian, mohon silakan besok dihadiri penuh karena Bapak yang tadi saya sebutkan akan menyajikan seluruh fungsi yang Bapak mungkin butuhkan di daerah. Bali merupakan provinsi yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19. Sebelum pandemi, Bali memberikan kontribusi 2 triliun terhadap APBN Indonesia dan hari ini lumpuh gara-gara pandemi 19. Depan, guna mendukung pemulihan pertumbuhan perekonomian, kita harus siap membangkitkan dunia usaha yang sesuai dengan masa tata kelola Bali era baru. I'd like to use this opportunity to share the benefits of digital technology for syariah economy and business in Indonesia. Karena memang 500-an hotel ABI tersebar di seluruh Indonesia, insya Allah siap mensupport teman-teman pengusaha PN semuanya. Pandemi ini memaksa kita untuk beradaptasi sehingga menyebabkan proses adopsi teknologi menjadi sedemikian cepat. Dengan memanfaatkan berbagai aplikasi teknologi, kita masih tetap dapat melanjutkan aktivitas ekonomi. Saya harapkan HPN lebih maju lagi, lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk memajukan para pengusaha NU, baik yang masih tahap pertama maupun yang sudah maju, yang sudah berjalan baik. Teruskan kita dorong agar lebih maju lagi, agar kita mampu membangun kemandirian, membangun objektivitas dan independensi kritis terhadap siapapun. Tugas DPP HPN adalah memayungi bapak-bapak sekalian. Kalau bapak-bapak sekalian bisa menggandeng mereka untuk memperoleh pasar, ya, benefit terbesar silakan ada di bapak-bapak sekalian. Ada di PW, di PC silakan. Saya ingin menunjukkan kepada dunia luar bahwa Indonesia itu mampu, Pak. Seluruh teknologi sekarang, Pak, di mana-mana itu yang pegang cuman sekarang bisa dibilang dulu dikuasai oleh US, Pak. Tapi saya ingin mengembangkan dan membangun ini mulainya di sana, Pak. Kenapa tujuan tadi saya bilang, Pak? Ingin menunjukkan bahwa orang Indonesia mampu. Dan mau tidak mau di dalam transformasi digital kita akan perlu adanya suatu perubahan budaya di situ, berubah. Terus kemudian juga yang kita biasanya melakukan pemasaran, melakukan langsung menjumpai customer, kita sekarang menjumpai mengenai customer mempergunakan perangkat video conference seperti yang sekarang sedang saya pergunakan. Kita bisa membuat satu koneksi dengan AdSense misalkan. Kalau seandainya kita mau deploy ini di Temanggung misalkan, di Temanggung Cloud, itu sebenarnya kita bisa menghubungkan aplikasi yang kita buat tadi dengan iklan. Dan kita untungkan bahwa pada saat kita adanya COVID, bayangkan kalau mungkin nggak ada COVID, ya ini positifnya, mohon maaf ya.
itu digitalisasi lama Pak, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan. Tapi setelah adanya COVID, orang udah nggak awam Pak. Zoom, dari anak TK, SD, guru, dan lain-lain udah Zoom, udah kena. Dulu memang Zoom apaan? Nggak tahu. Sekarang udah luar biasa ngomongin Zoom. Mungkin saya kasih gambaran sedikit, keuntungan teknologi digital bagi UMKM di Indonesia itu adalah kenaikan pendapatannya hingga 80%. Kemudian 1,5 kali lebih mungkin untuk meningkatkan kesempatan kerja Pak. Ketiga, 17 kali lebih mungkin untuk menjadi inovatif. Terus yang keempat, UKM yang lebih banyak menggunakan teknologi digital itu menjadi lebih kompetitif secara internasional. Mudah-mudahan musyawarah kerja nasional ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan dan program-program yang kemudian bermanfaat dalam mengakselerasi peran pengusaha Nadlien pada khususnya dan pengusaha nasional pada umumnya dalam mendorong lagi sistem perekonomian nasional kita sehingga kemudian nanti dapat lebih memiliki daya saing, lebih mandiri, dan tentu yang paling penting lebih berkualitas. Bisa jadi e-money, bisa jadi tap cash, bisa jadi debit, ya, dan lain-lain. Jadi silakan dimanfaatkan sehingga insya Allah kita punya identitas dan datanya nanti kita pegang bersama-sama dengan Bank BNI. Namun nanti kita lihat Bakti mencoba untuk mengisi kekosongan tadi, yang kecil tadi, supaya ini menjadi lebih berkembang. Bahwa teknologi itu menjadi baik apabila bisa membuat kita, masyarakat itu menjadi saling bersilaturahmi, bukan saling menjatuhkan atau bukan saling merugikan. Ini pengembangan topologi yang mau kita kembangkan di desa-desa Pak. Ini salah satu teknologi kita, bisa kita deliver tanpa perlu membangun infrastruktur jaringan kabel atau fiber optik. Jadi ini kita bisa ke daerah manapun. Ini topologinya yang mau kita gambarkan. Kemudian kita merupakan suatu wadah komunikasi bagi penyelenggara telekomunikasi khususnya jaringan fiber optik, dan juga sebagai wadah resmi untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, dan juga untuk mensukseskan penggelaran jaringan fiber optik di seluruh Indonesia. Yang saya yakin teman-teman pengusaha di sini udah biasa untuk fleksibel dan kapan kita mesti bergerak, kapan kita mesti berubah. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Baik, terima kasih. Maka kami menginisiasi pengajian-pengajian para pengasuh pesantren ini disertakan di Muslim App aplikasinya dalam bentuk audio live streaming, di mana pengajian itu bukan sekedar dinikmati ilmunya, tetapi memberikan apresiasi secara bisnis kepada para pesantren. Seperti ajaran agama Bapak sekalian, berjamaah sholat dengan sholat sendiri pahalanya gede mana Pak? Gede berjamaah. Oleh karena itu dalam bisnis sebaiknya mari kita berjamaah.